Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Ines Nirmala bisa kembali lagi hadir di tengah-tengah Anda. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan inilah siaran Ruang Publik KBR di edisi hari Selasa tanggal 1 Maret 2022. Tidak terasa kita sudah masuk ke bulan ketiga di tahun 2022 ini dan saya harap kita semua dalam kondisi yang selalu sehat. Di pagi hari ini kita juga akan membahas sesuatu yang akan bikin kita tambah sehat dan bukan cuma itu, kita juga akan ikut membantu anak-anak yang membutuhkan pertolongan dari kita semua. Baiklah, Ruang Publik KBR pagi hari ini dipersembahkan oleh SOS Children's Villages Indonesia dan tema yang kita bahas adalah seputar Bike to Care 2022. Nah, untuk meningkatkan kesadaran kita serta kepedulian terhadap hak-hak anak melalui olahraga sepeda, SOS Children's Village Indonesia sebagai lembaga non-profit internasional yang mengupayakan dan memperjuangkan pemenuhan hak anak menyelenggarakan gerakan sosial yaitu Bike to Care. Ini yang akan kita bahas ya, sebuah acara tahunan dari SOS Children Villages Indonesia sejak tahun 2016 yaitu Run to Care, kemudian juga ada Bike to Care 2022 yang mempromosikan bersepeda jarak jauh atau ultra distance cycling sebagai perjuangan dalam upaya menggalang dana bagi kehidupan anak-anak Indonesia bersama para pesepeda dan juga mitra. Mengusung rute Bali 500 km, pesepeda akan mengelilingi Pulau Bali dengan start dan finish point di Tanjung Benoa serta titik finish tengah di Lovina. Ratusan pesepeda yang akan goes ini menggalang dana untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia, khususnya mereka yang kehilangan orang tua akibat pandemi COVID-19. Lalu seperti apa teknis pelaksanaan Bike to Care 2022 dan bagaimana cara mengikuti gerakan sosial ini? Kita akan bahas ya di Ruang Publik KBR yang juga bisa Anda simak lewat 100 radio jaringan di seluruh Indonesia dan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM. Serta Anda juga bisa memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa. Silakan menghubungi 0800 245 7893 dan Anda juga bisa mengirimkan chat WhatsApp di 0812 118 8181. Dan sekarang langsung saja kita berkenalan dengan dua orang narasumber kita yang sudah hadir pagi hari ini secara virtual. Yang pertama adalah Sumanda Tondang, Direktur FDC SOS Children's Villages Indonesia atau biasa kita panggil Bang Manda. Halo, selamat pagi, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Ines. Selamat pagi semuanya. Baik, kabar baik. Sehat selalu ya Bang Manda. Kita pagi hari ini senang sekali bisa ngobrol-ngobrol bareng sama SOS Children's Villages Indonesia. Dan juga kita menyapa narasumber kita berikutnya yaitu Teguh Aditya Nugraha, Project Leader Bike to Care 2022. Halo, selamat pagi Mas Aditya. Pagi Mbak, ya selamat pagi semua. Pagi Mbak Ines, pagi Bang Manda. Kabarnya gimana Bang Adit? Kabarnya hari ini lumayan baik ya. Bali juga panas, kebetulan saya udah di Bali untuk prepare kegiatan ini. Iya, wah Bali panas ya. Kita menyapa juga pendengar kita di Bali nih. Senang sekali ada Bang Manda dan Mas Aditya yang sudah hadir pagi hari ini dan kita mau berkenalan dulu dengan SOS Children Villages Indonesia. Tadi saya juga sudah sebutkan kalau ini adalah sebuah lembaga non-profit yang peduli terhadap hak-hak anak. Nah, tapi Bang Manda juga bisa menjelaskan lebih jauh seputar siapa sih SOS Children Villages Indonesia dan visi misinya itu apa? Ya, jadi Iya, sepertinya ada gangguan koneksi ya, Bang Manda. Iya, Bang Manda sepertinya koneksinya kurang stabil dan suaranya terputus-putus. Iya, mungkin koneksinya kurang stabil di sana ya. Kita apakah sudah Mbak? iya, sekarang sudah terdengar jelas. Iya.
Iya, jadi SOS Children's Village itu merupakan organisasi non-profit nirlaba yang memang fokusnya adalah untuk pemenuhan hak-hak anak, Mbak. Salah satunya memang yang selalu kita konsentrasi untuk lakukan adalah untuk memberikan pengasuhan kepada anak-anak yang telah kehilangan pengasuhan orang tuanya dan juga yang beresiko kehilangan pengasuhan orang tuanya. Jadi kurang lebih SOS Children's Village itu merupakan yayasan yang memang berfokus kepada pemberian pengasuhan kepada anak-anak yang membutuhkan, Mbak. Mhm, iya. Dan sudah ada lembaga ini sejak lama atau baru dibentuk sejak terjadinya pandemi ini? Oh iya, jadi kalau asal mulanya sendiri, SOS Children's Village itu berawal dari Austria pada tahun Mhm. 1949 ya. Saat Mhm. itu memang yang terjadi adalah kita berfokus kepada anak-anak yang dulu menjadi korban perang, yang di mana mereka kehilangan orang tuanya pada saat itu. Namun untuk di Indonesia sendiri, itu kita sudah kurang lebih 50 tahun, jadi kurang lebih kita sudah dari 1972 dan Mhm. sekarang di 2022 kita sudah kurang lebih 50 tahun di Indonesia yang memang sudah aktif bekerja di sini yang sekarang sudah berada di 11 lokasi, Mbak. Ya. Kita juga punya kerjasama baik juga dengan pemerintah Indonesia di sini dengan Kementerian Sosial yang memang kita coba memberikan solusi kepada anak-anak yang memang kehilangan pengasuhan orang tua dan yang memang beresiko kehilangan pengasuhan orang tuanya di sini. Iya. Kalau menurut data dari yang dihimpun oleh SOS Children Villages Indonesia, ada berapa banyak anak di Indonesia yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini? Jadi salah satu challenge yang kita rasakan ya di Indonesia terutama itu adalah tentang data memang. Jadi Mhm. kita bekerja sama dengan Kementerian Sosial, bahkan Kementerian Sosial pun datanya berubah-ubah. Jadi Mhm. kita saat ini kita berpegang kepada data yang ada di Kementerian Sosial yang memang kita juga sudah menjadi partner resmi Mhm. untuk bisa menjadi solusi atas anak-anak yang saat ini kehilangan orang tuanya akibat COVID. Jadi kurang Mhm. lebih ada di atas 25.000 anak yang memang sekarang kita coba berikan solusi untuk memberikan pengasuhan yang terbaik ketika mereka sudah kehilangan pengasuhannya akibat COVID juga, Mbak. Mhm. Iya. Jadi salah satu fokus dari SOS Children Villages Indonesia ya untuk membantu anak-anak yang membutuhkan pertolongan karena kehilangan orang tua di masa pandemi ini. Ada hal lainnya Ya, kah yang menjadi fokus dan program kerja dari lembaga ini, Mas? jadi fokusnya itu tetap kepada kita mempunyai anak Mhm. ini akan tetap kita support dan kita bantu hingga dia tetap kita berikan pendidikan, kesehatan dan juga pengasuhan hingga nantinya dia akan bisa independen. Independen di sini yang kita sebutkan adalah mereka bisa membangun keluarga mereka sendiri dan Mhm. mereka bisa independen secara finansial juga Mhm. sehingga mampu mengembangkan dan mampu keluar dari masalah yang dulu sebelumnya telah terjadi kepada mereka dan Mhm. tentu saja visi yang menjadi SOS fokuskan adalah bagaimana anak-anak ini bisa mencapai mimpi mereka masing-masing meskipun latar belakangnya dulu sudah banyak yang mereka alami ya terutama Mhm. saat ini yang paling relevan adalah anak-anak yang menjadi korban pandemi COVID di mana mereka kehilangan pengasuhan orang tuanya dan banyak anak-anak juga yang beresiko kehilangan pengasuhan akibat COVID, terutama tentang masalah perekonomian dan lain sebagainya. Jadi visi utama SOS di sini akan melakukan pendampingan dan memberikan pengasuhan yang terbaik kepada Mhm. mereka sehingga mereka bisa menjadi mandiri, kita namakan Mhm. mandiriwan, Iya. sehingga mereka bisa nantinya akan punya pekerjaan sendiri dan bisa melakukan kegiatan bersama dan membuat keluarga mereka sendiri akhirnya begitu. Oke, baik. Nah, sekarang berkaitan dengan menolong anak-anak Indonesia di tengah pandemi COVID-19, ada sebuah event yang diadakan oleh SOS yaitu Ya. Bike to Care. Kita langsung ngobrol ya sama
project leadernya nih yang sudah work from Bali hari ini. Iya, Mas Aditya, gimana nih persiapan untuk acara Bike to Care 2022 yang rencananya akan diselenggarakan tanggal 19 sampai 20 Maret ini? Persiapan sendiri kita udah hampir final preparasi. Ini tinggal kedatangan tim panitia aja sebagian dari Jakarta sambil menunggu hari H, berarti kan 18 hari lagi. Kebetulan ini kita udah berapa kali bikin kegiatan seperti ini, baik di sebelum pandemi dan di pandemi, bahkan kita tahun lalu itu buat kegiatan lari yang mirip-mirip juga dengan Bike to Care. 2 kali selama 2021 kita pernah buat di Larantuka Maumere, dan di Bali juga pernah November lalu. Jadi harusnya persiapan kita udah lebih matang kali ini. Oke, nah bisa diceritakan juga rute yang akan ditempuh sepanjang 500 km ini seperti apa sih? Nah, rute Bike to Care ini memang benar-benar keliling Bali ya Mbak. Bali Loop memang benar-benar keliling Bali, jadi kita udah pernah ngitung itu 500 kilo. 500 kilo itu kita akan mayoritas kita jalannya rutenya ini di pinggir pantai ya, tapi di aspalnya. Jadi kita start nanti di Tanjung Benoa, terus kita ke arah Nusa Dua, Uluwatu, terus kita ngelewatin Pantai Melasti, kita ke Jimbaran, Kute, terus Canggu, lalu kita di pantainya Tabanan, terus kita mampir di Village SOS yang di Tabanan. Village SOS itu udah 30 tahun di Bali. Terus kita bakal makan siang di Village Tabanan peserta. Lalu kita akan susurin lagi pantai Bali Barat, Gilimanuk, terus sampai ke Buleleng, ke Lovina. Terus hari pertama kita akan stay di Lovina, bermalam di Singaraja, Buleleng. Terus paginya kita akan susurin lagi Bali Utara hingga Bali Timur, itu dari Tejakula, Karangasem, lalu kita ke Sanur, terus finish lagi di Tanjung Benoa. Jadi benar-benar memang keliling Bali 500 kilo. Wah, luar biasa. Kayaknya ini ya. baru kali pertama ada event sepedaan yang benar-benar keliling Bali full gitu. Terus saya udah nanya-nanya juga ke teman-teman sepeda, mereka nyaris orang pesepeda Bali juga belum pernah keliling Bali full 500 ini. Oke, jadi memang sebelumnya event seperti ini belum pernah ada ya untuk bersepeda mengelilingi Pulau Bali dengan rute sepanjang 500 km. Ya. Ya, setahu saya itu hanya baru 400 kilo atau 450. Jadi misalnya Bali Timurnya nggak diambil atau Bali Selatannya nggak diambil gitu, karena Bali Timur sama Bali Selatan itu selain cantik banget, tanjakannya lumayan gitu. Tanjakan lumayan itu di daerah Karangasem itu bagus banget emang. Itu spot diving ya di bawahnya, cuman tanjakannya lumayan. Terus Uluwatu, Bali Selatan itu Nusa Dua, tanjakannya juga selain view-nya bagus tapi tanjakannya lumayan. Jadi mungkin teman-teman lain belum berani bikin untuk yang full 500. Iya, pasti acara ini akan membuat para pesepedanya disuguhi pemandangan yang cantik, udah gitu bisa bikin badan lebih sehat, sekaligus membantu anak-anak yang membutuhkan pertolongan di masa pandemi ini. Baik, Mas Adit dan Bang Manda, kita akan lanjutkan obrolan di Ruang Publik KBR setelah jeda, dan kita juga masih mengajak pendengar Ruang Publik KBR untuk bergabung. Anda bisa menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan juga WhatsApp di 0812 118 8181, serta Anda juga bisa meninggalkan komentar lewat kolom chat di YouTube Berita KBR atau lewat sosial media kami, Instagram @kbr.id. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR yang akan kembali setelah yang berikut ini.